Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika Nurasana, mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan NPM 10010220011. Di sini saya akan melaporkan hasil kuliah kerja lapangan saya dengan judul Prosedur Evaluasi Program Bantuan Biaya Pengobatan terhadap Masyarakat Kurang Mampu di MAI Perwakilan Jawa Barat. Latar belakang, banyak masyarakat kurang mampu terhambat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak karena tingginya biaya pengobatan, transportasi, dan akomodasi. Akibatnya, kondisi kesehatan mereka memburuk dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas bagi keluarga. Sebagai respon terhadap masalah ini, Mandiri Amal Insani Perwakilan Jawa Barat merupakan sebuah lembaga amil zakat yang didirikan oleh karyawan Bank Mandiri yang memiliki program Bina Kesehatan. Program ini berfokus pada pemberian bantuan biaya pengobatan dan fasilitas pendukung seperti rumah sehat mandiri dan masih banyak lagi. Sedikit tentang Lasnas Mandiri Amal Insani. Mandiri Al-Insani Perwakilan Jawa Barat diresmikan pada tahun 2021 sebagai inisiatif karyawan Bank Mandiri untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau biasa kita ketahui adalah Ziswaf secara profesional dan akuntabel yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 486. Visi misi dari MAI ini adalah menjadi lembaga yang modern, terpercaya, dan rahmatan lil alamin atau bermanfaat bagi seluruh alam. Misinya antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat duafa melalui program sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kemudian produk dan layanan dari Amansan ini adalah kalkulator zakat, zakat via payroll, dan juga donasi. Mereka juga fokus pada program pemberdayaan di bidang bina kesehatan, bina fisik, bina sosial, bina ekonomi, dan bina ilmu. Pelaksanaan KKL. KKL ini dilaksanakan selama 25 hari kerja, terhitung dari tanggal 4 Agustus 2025 hingga 10 September 2025, bertempat di Lasnas Mandiri Amal Insani Foundation, Perwakilan Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 486. Di sini saya membantu tugas dari staf administrasi dan juga media. Deskripsi kegiatan KKL. Di bagian administrasi, saya bertugas mengarsipkan dokumen, mengatur surat masuk dan keluar, serta laporan kegiatan. Yang kedua, pendataan donatur. Membantu staf administrasi mengelola database donatur. Ketiga, penyusunan laporan. Di sini saya membantu membuat laporan pertanggungjawaban dan juga membuat memo. Kemudian di bagian media, di sini beberapa kali saya diminta untuk ikut langsung penyaluran dan salah satunya ada membantu tim dokumentasi pada peresmian sumur bor di Bayongbong Garut dan juga membantu dokumentasi dan penyaluran bantuan di Sumedang. Prosedur bantuan, mekanisme pengajuan bantuan tahap awal. Pertama, penerimaan permohonan. Di sini dimulai proses di mana ketika masyarakat, khususnya wilayah Jawa Barat, yang membutuhkan mengajukan proposal atau permohonan bantuan secara langsung ke kantor MAI Perwakilan Jawa Barat. Proposal ini harus menyertakan dokumen pendukung seperti surat keterangan, tidak mampu, diagnosis dokter, dan juga rincian biaya. Kemudian yang kedua, verifikasi awal. Di sini, proposal yang masuk akan diverifikasi oleh staf administrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen. Jika ada dokumen yang kurang, pemohon akan dihubungi untuk melengkapinya. Ketiga, tinjauan dan evaluasi. Proposal yang lengkap kemudian diserahkan kepada penanggung jawab. Dan kemudian, tim akan melaksanakan evaluasi mendalam termasuk pertimbangan prioritas kasus, urgensi, dan ketersediaan dana. Selanjutnya adalah mekanisme penyaluran bantuan tahap pelaksana. Nah, yang ini ada 4. Nah, yang pertama adalah persetujuan dan memo. Di sini, setelah proposal disetujui oleh Ketua Koordinator Pengurus MAI, staf administrasi akan membuat memo internal sebagai dasar untuk proses penyaluran dana. Kedua, jadwal penyaluran. Nah, MAI akan menghubungi pemohon untuk menginformasikan jadwal penyaluran bantuan. Kemudian, yang ketiga, penyaluran dana.
Bantuan disalurkan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Penyaluran bisa dilakukan melalui transfer bank atau penyerahan tunai, tergantung kesepakatan sebelumnya. Yang keempat, dokumentasi dan pertanggungjawaban. Setiap penyaluran bantuan didokumentasikan dengan baik, termasuk tanda terima, foto, dan laporan. Dokumentasi ini penting untuk laporan pertanggungjawaban MAI yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas pada para donatur. Kemudian sumber dana bantuan, di sini dana utama yang digunakan untuk program-program yang dibina oleh MAI ini sebagian besar berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari karyawan Bank Mandiri dan masyarakat umum yang sudah berdonasi, berzakat, infak, dan sedekah ke Mandiri Amin Insani. Kemudian, selain itu ada penggalangan dana tambahan, yang ini adalah donasi, di mana apabila MAI tidak bisa memberikan full bantuan dari MAI akan membuka open donasi. Di sini, biasanya untuk kasus dengan kebutuhan dana yang sangat besar, MAI dapat melakukan penggalangan dana khusus atau donasi dengan persetujuan pasien atau keluarga. Hal ini menunjukkan fleksibilitas MAI dalam merespon kebutuhan mendesak. Kesimpulannya, akses terhadap kesehatan merupakan hak dasar setiap individu. Namun, biaya yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pengobatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga sosial dan filantropis dalam membantu mengatasi masalah ini. Mandiri Amel Insani Foundation terbukti efektif dalam memberikan solusi melalui program bina kesehatan yang berfokus pada bantuan biaya pengobatan dan fasilitas pendukung seperti rumah singgah. Program ini menunjukkan bahwa lembaga sosial dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kuliah lapangan ini memberikan pengalaman berharga dalam mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, ke dalam praktik nyata. Hal ini tidak hanya menambah wawasan profesional, tetapi juga membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran lembaga zakat dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.